Oke guys, malam. Waduh. Jadi aku baru ngakak guys karena ada suatu komentar dan hari ini kita 1 menit ya izin kita meladeni komentar ini dulu biar tahu dia siapa CV itu ya. Nah, kapan belinya kalau ngikutin keburu ketinggalan kereta? Ini, aduh, komentar orang tolol udah jelas ya sebenarnya ini. Yang pertama mungkin pengikut Timontol ya, yang hijau bacot ya, merah hilang gitu ya. Waktu merah ngecall lagi tuh, ayo 45 50 bla 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 bla. Hijau nongol tiba-tiba bilang 88. Nih lucu banget serius ya. Ngakak beli kok di atas, Cok ya. Belilah waktu 55 kemarin, dikasih dip kemarin ngapain aja, udah nggak dibalas lagi. Kenapa? Malu dia ya. Karena dia bilang kapan belinya kalau ngikutin keburu ketinggalan kereta. Lah dikasih dip kemarin lu ngapain blok ya. Udah jelas lu udah paling aneh lah, ketinggalan kereta, kepala bapakmu ketinggalan kereta ya. Orang ketinggalan kereta itu ketika dia beli dan posisinya langsung sangkut. Nah gini aja lah, pamer aja lah, mana punya lu yang menurut lu nggak ketinggalan kereta kalau hebat gitu ya. Nah lu ngikutin siapa? Ayo pamer PNL-nya di sini ya. Dan banyak aku dapat laporan yang dari grup sebelah ya, si Ungu ya, itu mereka ngecall waktu BTC udah 63.000 ya, sedangkan di sini aku udah ngecall waktu dari dip-dipnya banget tuh. Lihat rune nih, INJ kalian cek chartnya paling bawah banget. Nih Ethereum dari dip kemarin, nggak dip banget sih, dipnya 2.800 tapi langsung mantul. Ya udah dapat di sini aja ya. Kemudian ini BTC lu 55.000 ngapain mau baru beli sekarang 6768 tuh ngapain goblok ya. Nah ini XRP lu dapat nggak? XRP 4,5 nih deep banget nih ya. Gini baru lu bilang ketinggalan kereta. Kalau lu beli sekarang itu orang goblok namanya, belum retest lu udah beli goblok ya. Nah ini IVO lu lihat nih 0,42. Nah Rune, lu mau lihat PNL-nya, chat aja di Telegram. Aku selalu pamer PNL ke VIP kemanapun ya. Cuman di YouTube aja aku nggak pernah pamer ya. Lu mau lihat PNL-nya, ayo aku ladeni. Aku ada 100 posisi ya long ya, mungkin 60 65 profit, 35 masih minus ya, santai aja karena profitnya udah pada gede-gede ya. Nah lu dapat nggak yang kayak gini modelannya? Ya nggak dapet lah, soalnya kan lu nunggu di 50 45 ya kan. Mana lu dapet nih, lu dapet nggak dip-dip kayak gini, lu dapet nggak dip-dip kayak gini? Ya nggak dapet lah ya. Makanya orang kayak gini ya, contohnya ini nih, fix akan selalu jadi mainan bandar ya. Kita nggak usah ngikutin si bodoh ini ya. Keburu ketinggalan kereta, kepala bapakmu apanya yang ketinggalan bro ya. Nggak usah lucu lah ya, lu belum tahu aja siapa CV itu ya, dibanding dengan king lu ya, ajak trading, wah masih masih aku yakin masih lebih jago aku ya. Ya mereka menang ini aja sih, menang atensi aja, atensi publiknya oke lah ya, padahal bahasanya penipuan semua. Oke, balik lagi ke Bitcoin. Oh ya, sorry, aku bukan mau bahas BTC guys ya. Jadi sorry banget, ada sedikit ngoceh-ngoceh ya, biar orang tahu aja lah ya, mana mana yang maksudnya ketinggalan kereta itu. Ya karena lu nggak ngerti charting, lu nggak ngerti analisa teknikal, lu nggak ngerti yang mana itu retest, yang mana itu naik dan turun ya, lu nggak ngerti, wajar lu bodoh ya, dan nggak bisa trading tuh wajar kayak gitu. Oke, nah jadi dulu aku udah bilang guys ya, hati-hati kita akan PHC, pre-halving correction. Banyak yang ngebacot di channel ini, wala lu bilang bear terus makan tuh bear, mampus. Nggak lama hilang semua. Kenapa? Habis dilahap bearish kemarin. Udah hilang, udah rungkat, udah sangkut semua. Dan kebanyakan dari mereka posisinya masih banyak yang sangkut. Dan kalau nggak sangkut pun udah CL berapa puluh di atas 50%, udah pasti ya. Aku berani taruhan mereka CL-nya itu di atas 50%. Nggak ada tuh yang CL 5%, 10% CL tuh nggak ada. Di hold terus, bahkan mantap banyak kok yang minus 80%, 70% chat kaku. Ya kan? Itu kan salah satu buktinya ya. Bukti apa? Bukti kalau dikasih tahu ngeyel dan goblok ya, kayak gitu ya. Nah, jadi balik lagi Ethereum. Ya, Ethereum katanya sih besok adalah perdagangan yang pertama, tapi di sini aku belum dapat kabar lagi. Soalnya aku lagi cari-cari kabar juga guys di apa namanya, di Twitter, di Twitter sama di Bloomberg ya. Bukan Bloomberg terminal guys. Aku nggak punya duit bukan nggak punya duit, punya 500 juta ya. Mudah itu 500 juta ya. Nah, jadi itu tuh nggak ada gunanya gitu ya. 500 juta yang lu beli, yang lu bangga-banggakan itu nggak ada gunanya gitu. Ya, jadi nggak perlu lah gitu ya. Nah, jadi aku belum dapat berita, katanya sih besok akan mulai diperdagangkan, tapi yang perdagangkannya ini siapa? Kayak gitu aja ya. Aku belum tahu. Tapi yang jelas di sini aku mau kasih plan untuk long term ya.
Nah, seperti yang kita lihat untuk Ethereum ini jujur ini cakep banget perfectly ya double bottom karena aku entry-nya agak ketinggian kemarin di 5.900 di sini ya. Nah, aku entry-nya tuh di sini guys, ketika udah confirmation candle ini. Ya. Jadi ini udah perfectly double bottom harusnya. Udah clear juga sampai di sini. Ya, kemudian dia lanjut lagi naik di sini dengan sangat-sangat profesional ya, melanjutkan kenaikannya dengan sangat-sangat profesional dan sangat-sangat luar biasa. Ya kalian bisa lihat ini adalah RW atau Rising Wedge ya. Dan ini adalah pola charting yang aku suka. Kenapa? Karena dia memunculkan keambiguan gitu. Jadi ya nggak ada yang tahu ini bakal naik atau bakal turun. Kayak gitu aja simpelnya ya. Memunculkan keambiguan. Nah kalau naik kemana, kalau turun kemana ya, kita selalu buat high end-nya, bukan high end sih, low top-nya ya, low-nya di sini dan top-nya ya, top down bukan low top down analysisnya. Oke, balik di sini, ini Rising Wedge guys ya. Jadi ini akan ada kemungkinan dia akan turun ya, dia akan turun. Ketika dia akan turun ya, dia akan membentuk pola-pola yang ya seperti biasa kita tunggu-tunggu. Ingat ya, kalau bearish itu dia nggak bakal langsung instan begitu plek bearish, bearish turun langsung crash, enggak. Ingat kemarin kalian disiksa berapa bulan turun terus sampai kalian rungkat, sampai banyak yang gila, sampai boncos banget. Ingat ya kejadian itu ya. Nah kayak gitu juga dia, itu nggak bakal langsung instan turun plek turun gitu, nggak mungkin. Ya tetap akan ada konsistensinya ya. Dia bakal ada konsolidasi, dia bakal ada charting charting bikin base segala macam ya. Nah contoh yang kayak gini ini kan memunculkan dua keambiguan ya. Yang pertama dia bisa mungkin naik ya, tapi naiknya cuman nggak jauh. Kenapa? Karena ini udah resistance, dan kalaupun dia turun ini dekat banget ke sekitar 3.400-an aja lagi. Ini nggak bakal jauh-jauh lagi karena di sini ada support yang cukup kuat gitu. Nah untuk Ethereum ini jujur aku udah ngehold sekitar 5, 6, 7 ya 8 lah ya, 8 hampir 9 lah, 9 Ethereum yang averaging price-nya mungkin di 2.800-an, sekarang 3.500. Ya sebenarnya 2.300 karena aku nambah lagi kemarin, jadi cukup lumayan banyak kayak gitu ya. Dan sebenarnya itu untuk menunggu aja, dan ini kemungkinan kalau aku lihat ya, ini akan ada IHNS yang sangat perfectly cakep harusnya ya. Harusnya sih kemungkinan ya, harusnya ada kemungkinan dia membentuk IHNS cakep gitu. Bahkan aku bakal senang kalau dia malah membentuk IHNS. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan membentuk IHNS? Ya kita tunggu aja guys. Tapi kalau misalnya ini udah nggak ada correction to the topnya, ya udah kita ya say goodbye aja guys. Ya, karena sejujurnya ini memang masih charting yang secara normal ya, charting secara normal dan nggak ada yang aneh-aneh dengan neckline-nya di sini ya, di area ini lah tinggal tunggu terjebol kayak gitu. Ya, kita lihat apakah akan ada momentum, karena jujur di sini belum ada momentum. Aku masih ngehold long yang dari bawah ya. Itu ya, kita ngelong di bawah, kita nggak bakal ngelong di atas kayak gini. Nanti kita bilang kita ketinggalan kereta. Kenapa? Karena suka beli di atas kayak gini atau beli di tengah-tengah. Beli itu di bawah bos